Oke, kita langsung mulai aja. Share screen-ku udah kelihatan ya? Oke. Bentar. Kita mulai dari nomor 1. Di sini kalian juga harus paham terkait KUD ya. Jadi enggak kalian belajar terkait elusidasi doang, cuma untuk soal nomor 1 ini kalian harus bisa memprediksi juga terkait jenis reaksinya. Oretan yang ada di sini ini salah ya, nggak mungkin ini NaBr. Jadi produk yang dihasilkan ketika sikloheksil bromida dalam suasana basah itu adalah reaksi substitusi nukleofilik atau eliminasi gitu. Oke, maka nanti di sini kita akan meramalkan terlebih dahulu produk yang kemungkinan dihasilkan. Yang pertama dia itu adalah substitusi nukleofilik aromatik, sorry, nggak ada aromatiknya, substitusi nukleofilik aja. Nah ini karena substratnya sekunder, lumayan bebas ya kalian mau pakai SN1 atau SN2. Cuma karena bahasanya lumayan kuat, asumsikan aja SN2 gitu. Maka nanti ini ada OH-. Ini nanti akan menyerang dan ini nanti akan pergi. Hingga nanti dihasilkan alkohol dan NaBr. Nah, NaBr ini dia itu nggak dianggap ya. Kita nggak menganalisis itu karena nanti produknya juga dimurniin gitu. Oke, nah untuk reaksi yang selanjutnya ini karena dia tuh sekunder, SN1 SN2 juga, karena bahasanya lumayan kuat, ya anggaplah dia itu E2 ya, maka nanti kita gambarkan hidrogen alfanya, kita reaksikan dengan OH-. Ini akan mengambil hidrogen, ini akan diberikan, ini akan pergi, sehingga dihasilkan produk berupa alkena, gitu. Tambah NaBr juga, cuma NaBr-nya nggak dianggap. Gitu. Oke, jadi produk X dan Y adalah ini. Oke. Nah, sebenarnya kita belum tahu itu X atau Y, cuma di sini udah kelihatan ya. Yang pertama, produk yang pertama itu adalah gugus yang terdapat gugus OH gitu ya. Yang mana gugus OH ini dia tuh broadening. Gitu, broadening pada 3300. Maka ya ini kelihatan, maka yang X itu adalah yang OH. Ya karena di sini ada broadening. Itu. Untuk yang lain itu nggak terlalu penting ya. Jadi di sini ada CSP3 itu buat konfirmasi aja. Kalau kalian mau melengkapi yang lain, monggo-monggo aja cari. Mungkin coba di sini ada CO ya, CO gitu. Buat pelengkap aja. Tapi utamanya di situ ada OVA. Itu lebih ke kemampuan kalian menjelaskan aja. Kemudian yang kedua di sini ada di 3100 ya. Di 3100. Nah, ini berarti dia itu menandakan CSP2 gitu. Maka di situ nanti akan ada alkena itu. Nanti di sini juga ada kalau nggak salah di sekitar 1600 ya. Ini nanti akan ada C rangkap 2 gitu. Oke. Itu sih biasanya kayaknya kalau nggak salah alkena itu di 1600 atau enggak 1400 itu aku agak lupa bentar. Kita cek. TR oke. Oke, ya di 1600 ya biasanya. Yap, di 1600. Sehingga nanti dari sini kalian peroleh
produk X adalah yang alkohol atau produk substitusi nukleofilik, ya, SN, yang bawah adalah eliminasi. Gitu. Kalian nanti dinilai juga mungkin terkait gambar produknya, gambar prosesnya, penjelasannya, list apa aja yang karakteristik gitu ya. Di sini nanti juga ada CSP3 itu, dan nantinya di sini nggak ada ini ya, nggak ada CO di sini. Yang ini bending-bendingan gitu, bukan CO. Itu. Kalau CO dia tuh nanti di sekitar 1000 banget nih, 1100 banget nih, ya kan? Kalau yang ini kan nggak ada ya, kalau kita tarik, ini kan terlalu kecil gitu. Berarti dia itu bukan CO gitu. Oke, itu untuk nomor 1, harusnya kalian masih aman ya. Ini ku geser dulu. Bentar. Oke. Kita lanjut nomor 2. Karena nomor 2 ini cuma dikit, kita analisis di sini aja ya. Nomor 2. Oke, di sini CNMR dan HNMR ya. Kita punya C4H8 Cl2. Berarti kita pertama-tama hitung IHD dulu. 2 kali C tambah 2 min H min X min plus N. Jadi 2 sama dengan 2 kali 4 tambah 2 min 8 ya, min 2. Oke. Dibagi 2. 8 tambah 2, 10. 8, 0 ya, berarti ini HD-nya 0. Berarti dia itu tidak ada ikatan siklik atau rangkap ya. Jadi nanti ini tetap memberikan suatu kesimpulan gitu. Jadi itu juga dinilai ya. Tidak ada ring or alkena atau rangkap lah gitu. Tuh. Oke. Itu untuk yang pertama, terus kita langsung analis saja H dan C-nya. Ini udah dikasih tahu multiplisitasnya ya. Multiplet, triplet, quartet, doublet, dan di sini integrasinya juga udah dikasih tahu, yaitu 1, 2, 2, 3 gitu ya. Berarti dia itu jumlahnya sama 8 untuk hidrogennya, berarti semua hidrogennya itu berbeda gitu. Itu juga bisa langsung kalian simpulkan, ditulis ya, kalau bisa ditulis nanti itu kesimpulannya. Jadi dia itu memiliki 4 jenis proton yang sudah mewakili 8 proton tersebut gitu. Jadi nggak ada yang simetri sama sekali gitu. Oke. Terus kita bisa mulai analisis aja. Ini nanti kalau bisa kalian beri tanda ulang ya. Berarti nanti anggaplah kalau bebas sih kalau mau dari kiri atau kanan. Kalau aku biasanya dari kiri. Jadi nanti ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Jadi puncak A itu nanti kita tarik ya. Anggaplah itu di 4,2 ppm. Dia itu adalah 1H dan multiplet. Oke. Nah, puncak ini biasanya adalah CH, H ya, dia CH lah, CH yang dia itu terikat pada suatu heteroatom. Di mana heteroatom di sini cuma ada Cl gitu. Oke. Nah, dia itu memiliki multiplisitas M, multiplet ya. Berarti dia itu tetangganya lumayan banyak. Sehingga kita bisa menganalisis tetangganya, anggaplah ini punya CH2 lah. Terus ini nanti ada CH2 gitu. Atau mungkin CH3 gitu. Oke. Intinya dia itu multiplet. Kalau ini sih sebenarnya lebih ke kuartet ya. Enggak ding. Multiplet ya. Udah 5 ya. Sorry. Oke. Ya itu nanti bebas. Ini CH2 atau CH3 bebas. Karena di situ ada kemungkinan CH3 juga.
Cuma biasanya kalau CH3 ya biasanya di ujung sih. Oke, untuk A nanti dapat yang ini ya. Terus yang B di situ ada sekitar 3,7 lah. 3,7 ppm. Ini 2H. Terus apa namanya? Triplet ya. Triplet. Oke, berarti dia itu adalah CH2 ya. Terikat pada triplet, berarti dia itu ada CH3, CH2 ya, sampingnya CH2. Dan kemungkinan besar dia itu akan mengikat heteroatom juga, kemungkinan besarnya. Karena dia itu masih agak di yang lumayan tinggi, jadi nanti ini di sekitar Cl gitu ya, nanti di sini ada X-nya lah. Cl. Oke, nanti yang ini terus dia itu bakal doublet, and then yep, itu doublet. Terus apa lagi? Enggak ada ya, udah itu aja ya. Terus yang B, yang C sorry, dia itu di sekitar 2 ya. 1 sampai 2 itu masih biasanya alkana, dan dia itu tipenya adalah quartet. Quartet berarti dia itu tetangganya 3 atau 2 gitu. Oke. Jadi nanti dia itu bakal ini anggaplah 2,1 ya ppm, 2H quartet. Quartet berarti dia itu bisa CH2, CH3, atau CH2, CH, CH2 gitu. Itu juga masih quartet gitu. Oke. Terus nanti yang terakhir itu D ya. Di sini D itu 1,5 ya, 1,5 ppm. Ini 3H doublet gitu. Berarti dia tuh tetangganya ada 2. Ini adalah CH1 ya. CH3 itu sampingnya adalah CH gitu. Oke. Nah, karena kita udah dapat fragmen-fragmennya, kita coba susun ya. Yang pertama, dia itu ada CH3 yang sampingnya ada CH. Nah, CH itu cuma muncul di yang fragmen A. Berarti salah satu dari ini itu yang benar adalah CH3. Gitu. Berarti nanti sampingnya itu bisa CH2 gitu ya. Berarti nanti yang ini gitu. Sehingga kita peroleh kemungkinan strukturnya itu nanti adalah CH3, CH, itu nanti ada CH2, di sini nanti ada Cl, kemudian dia itu nanti akan ada CH2 ya, yang B dan C, gitu ya. Ini berarti pasti untuk B yang C itu lanjutan dari ini ya, berarti ini adalah CH2, karena udah nggak ada CH3 lagi, berarti ini yang paling ujung adalah mengikat Cl, gitu. Oke, berarti ini adalah D, ini adalah A, ini adalah C ya, ini adalah B, gitu. Oke, itu dari HNMR, gitu. Nah, setelah kalian dapat HNMR-nya, kita konfirmasi pada CNMR, gitu. CNMR di sini dari 4 karbon muncul juga 4 ya, berarti ini sudah terwakili juga semuanya. Berarti nanti ini tinggal dikasih tanda, maaflah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke,
Itu nanti terkait C dengan halogen ya, itu nanti muncul di 60 dan di yang 40 agak atas ini ya harusnya. Jadi yang nantinya dapat nomor 4 harusnya adalah yang A, berarti ini dapat nomor 4, kemudian ini nanti dapat nomor 3, ini nanti dapat nomor 2, ini nanti dapat nomor 1. Gitu. Oke. Yep. Itu sih. Itu nanti tolong di list lagi aja, itu nanti ppm-nya berapa. Harusnya sih seperti itu. Oke. Baik. Yep. Untuk CX sendiri di range 10 sampai 40 sampai 60 ya untuk CX. Sehingga ya mau nggak mau itu. Oke. Itu untuk nomor 2 harusnya masih gampang juga ya. Tinggal nanti jangan lupa kalian kasih kesimpulan berdasarkan 2 analisis tersebut ya. Jadi dari NMR dapat ini dibuktikan dengan CNMR. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, ini nomor 4-nya nggak ada ya. Atau mana ini? Atau memang tipe kah? Nomor 4-nya nggak ada ya. Ya udahlah ya. Kita kerjakan seadanya. Jujur mungkin lupa nge-scan. It's okay. Salah. Emang nggak ada, Kak. Oh, nggak ada ya. Oke. Soalnya di petunjuk kan sampai 6 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lupa nge-scan kali. Oke. Kita dapat rumus ya. IHD, kita langsung hitung aja. 5 kali 2 tambah 2 min hidrogennya berapa? 7 ya. Min 7 plus 1 di 2. 10, 12 kurangi 6. 6 ya, bagi 2. Ya. Oke, IHD-nya ada 3. Yang jelas di situ agak susah untuk aromatik, tapi ini bisa masih memungkinkan kombinasi ya, masih bisa memungkinkan kombinasi siklik dan rangkap. Atau bisa aja rangkap semua, atau bisa siklik semua. Cuma kalau siklik semua ini agak ribet karena karbonnya sedikit. Gitu. Jadi yang paling memungkinkan bisa rangkap semua atau kombinasinya. Jadi kemungkinannya itu yang paling besar. Oke. Nah, kemudian kita analisis Heinemer ya. Yang paling gampang dan di sini kebetulan kelihatan di sini ada di 2240 itu adalah karakteristik dari C rangkap 3. Nah, itu bisa C rangkap 3C gitu ya, alkuna, atau C rangkap 3N. Nah, kebetulan di sini ada nitrogen. Jadi, kemungkinan besar adalah nanti ini dengan nitrogen, yaitu berupa gugus nitril. Kemudian di sini juga ada karbonil ya. Berarti nanti di sini itu berupa tipenya adalah rangkap semua. Itu di mana nanti nitril itu menyumbangkan 2, karbonil menyumbangkan 1. Kemudian di sini kita lihat dari 3000-nya dia itu cuma ada CsP3 gitu ya, berarti memang tidak ada alkena. Terus di sini nanti kamu mau dibaca ini juga bisa, ini adalah
Enggak sih, itu enggak terlalu kebaca sih. Yap, berarti mungkin, oh iya ini kebaca. Ya ini CO ya. Gitu. Berarti nanti masih ada satu CO gitu. Oke, itu dari HNSIR, sorry. Kita mungkin bisa lanjut ke HNMR ya. HNMR di sini eh, hanya ada 3 puncak ya, dan nggak dikasih tahu apa namanya integrasinya juga. Ini ini 3. Berarti dia itu jumlahnya udah sesuai 7. Berarti nggak ada simetri. Ini quartet, ini pasti singlet, ini triplet. Oke, kita lihat di sini ada dia itu eh, di daerah 4 sampai 5 gitu ya. Daerah 4 sampai 5 ini biasanya ke CO gitu ya. Nah, di situ karena integrasi nanti kalau bisa di list ya. Tapi aku mungkin agak cepat ya, mungkin ini aku langsung aja, berarti integrasinya 2, berarti dia itu adalah CH2. Karena dia itu kuartet, maka nanti ujungnya harus ada CH3 gitu. Oke. Jadi kita dapat fragmen ini. Dan kebetulan nanti di sini juga ada triplet ya. Triplet 3H ya. Berarti ini aku tulis, anggaplah ini A, ini B, ini C. Ini sudah mewakili A dan ini C. Itu. C ini A. Oke. Karena kebetulan sesuai. Gitu. Oke, nanti yang terakhir berarti nanti ada berupa CH2 yang itu singlet. Itu. Kita lihat di sini ada 160 ya. 160 ini artinya dia itu puncak 1 itu adalah si karbonil yang dia itu mengikat heteroatom. Karena di sini O-nya masih free, berarti dia itu nanti mengikat ester. Maka berarti di sini kita dapat menyimpulkan untuk kemungkinan produknya itu nanti adalah ada ester. Gitu ya. Berarti nanti dia itu kayak gini. Dan dia itu pasti ini adalah CH2 dan nanti mengikat CN. Gitu. Ini udah selesai sih sebenarnya, tinggal membuktikan secara lengkap aja. Dan ini kan nanti yang di sini pasti singlet ya. Nanti ini singlet. Berarti ini adalah si B. Ini ini A, ini C. Oke. Dari gugus fungsi juga sudah sesuai. Dari CNMR tinggal disesuaikan ulang. Ini nanti untuk nitrilnya ya, C-nitril harusnya. Terus ini untuk CO ya, CO. Ini untuk CH2, ini untuk CH3. Tuh. Yap. Ini CH2, CO ya. Oke. Itu sih untuk nomor 3 harusnya gampang ya. Itu skornya juga masih 15. Kalau skornya 15 biasanya memang nggak terlalu susah. Biasanya yang susah itu 20 atau 25 gitu. Biasanya. Atau biasanya agak nguli sih kalau memang skornya tinggi dan agak kelihatan susah gitu ya. Oke, itu untuk nomor 3. Kita langsung nomor 4. Sorry, nomor 5. Karena nomor 4-nya nggak ada. Oke, di sini kita punya rumus lagi 9, 10. 2 kali 9 tambah 2 min 10 bagi 2. 18, 20, 10, 5 ya. Oke. Kalau IHD lebih besar dari 5, lebih besar dari 4, kemungkinan besar ini ada aromatik. Oke, kemudian kita coba lihat dari NMR-nya, IR-nya di sini ada di atas 3000 dan masih di bawah 3100, berarti nanti ini ada CSP2. Berarti nanti kemungkinan besar di sini nanti ada aromatik gitu. Nanti di sini juga kelihatan di sekitar 1600 ya. Ini ada puncak nih. Nah, puncak ini biasanya adalah dari aromatik gitu.
Dan di sini nanti ada di 1100 juga ada ya. Ini berarti di sini nanti ada CO. Ada CO gitu. Oke. Kalau aku sih jujur daripada kalian melihat grafik, aku lebih suka melihat tabel ini sih. Gitu. Kayak itu biasanya butuh T atau siapa gitu ya mintanya 5 gitu ya. Nanti tinggal dibuktikan aja yang ini biasanya adalah CSP3. Itu 1, 2, 3, 4. Ya satu lagi anggaplah mana ya? Yang 1400 juga bisa sih sebenarnya untuk mengindikasikan ada CH2 bending gitu. Kalau nggak salah. Yep, nanti ada di skip ya, di sini ya agak ribet sih. Oh, mungkin kalau mau di 900 ini adalah bending alkena. C, C, SP2 bending gitu. Oke, mungkin itu. Jadi udah 5 ya. Atau kalau mau melihat yang lain juga boleh, monggo. Oke. Yang pertama di sini nanti ada di sekitar 10, artinya ini adalah suatu aldehid. Gitu. Dan di sini ada aromatik. Gitu. Aromatiknya integrasinya 4, berarti ini adalah 2 substituen. Berarti kalau 2 substituen bisa orto, meta, para ya. Untuk para kita eliminasi karena jelas polanya tidak sesuai ya, karena para itu polanya adalah doublet, tingginya sama gitu. Berarti hanya tersisa orto dan meta gitu. Nah, ini nanti bakal di 4 ya, seri di ppm-nya sekitar 4, berarti ini nanti akan mengikat oksigen gitu. Berarti nanti kemungkinan besarnya adalah seperti ini. Sorry. Atau yang posisi orto. Gitu. Nah, sebenarnya posisi orto meta para itu bisa kalian kenali dengan FTIR. Itu nanti ada di PPT-nya Bu Tuti, kalau nggak salah, aku agak lupa, bentar. Semester 4 ya kalian ya. Tuti SIR additional. Oke. Nah, nantinya itu dapat dikenali ketika dia itu ortometapara, tabelnya adalah seperti ini. Aku taruh sini aja ya. Ini dan yang ini untuk analisisnya. Jadi kalau kalian bingung menggunakan namanya HNMR-nya, ya kalian bisa menggunakan IR gitu. Tadi kan udah dieliminasi nih yang bara. Maka kita tinggal cari aja yang meta dan orto.
Itu meta dan orto. Kalau meta dia tuh ciri-cirinya di sini dia tuh agak sedikit tebal gitu ya. Tebal gitu. Kalau di sini lumayan polanya adalah 1, 2, terus 3. Kalau, hampir sama sih, cuma kalau yang meta tuh lumayan tebal gitu. Kalau para itu nanti beda itu dia itu cuma 1. Nah, gitu itu nanti di sekitar 1800 sampai 1600. Terus nanti yang jelas di sini kalau dia itu orto munculnya 1 gitu. Kalau dia itu para ini juga munculnya 1. Kalau meta itu munculnya 2 gitu. Ya. Jadi ini nanti kita lihat di 900 sampai 700 itu ada berapa puncak sih gitu. Nah, di sini ini ya. Ini ada 2 nih, 2. Kemungkinan besar ini adalah yang meta. Gitu. Oke. Salah, kejauhan. Kok aku lihatnya ke situ. Kan ya itu punya si atas. Salah. Ini ya. Di tadi berapa? 900 sampai 150. Harusnya ini tipe yang meta sih. Kemungkinan besar yang ini ya. Dia tuh juga lumayan strong gitu ya. Dan 2 puncak itu strong. Masih di atas 750 ya. Sehingga kemungkinan besar ini adalah si meta. Itu. Ini ya, dia itu sampai 10. Sampai 19. Berarti dia itu adalah si meta. Kemungkinan besar. Dan kalau kita analisis juga, nantinya untuk meta ini akan memiliki itu multiplet nantinya ada 1H ya, pola ini 1H. Nah ini nanti yang di sini ini nanti akan terkopling orto, berarti dia itu nanti akan dia itu akan gimana ya cara bilangnya, terkopling sebanyak 8, anggaplah 8 8 Hz gitu, yang kemungkinan besar itu nanti akan muncul sebagai ini sih multiplet gitu ya. Kemungkinan besar itu nanti yang sebelah sini gitu. Terus nanti yang samping-samping ini harusnya beda juga. Dan dia tuh nanti ada kopling orto dan meta. Kemungkinan besar yang ini ya. Terus nanti yang ini itu adalah yang ujung sini. Gitu. Itu kemungkinannya. Kalau yang di sini ini nanti bakal muncul 1, 2, harusnya ini masih tergolong ke 3 dan 4 sih harusnya, 3 dan 4 ya, sama-sama muncul 4. Ya sebenarnya muncul 4 juga, dua-duanya mirip. Agak susah sih jujur kalau dari HNMR, tapi kalau aku mungkin lebih ke kalian coba pakai
ini ya, IR-nya. Sorry. Itu nggak mau ya. Atau mungkin kalau kalian masih ingat juga polanya, cuma karena ini beda gitu sih agak ribet jadinya. Tapi harusnya masih lumayan bisa dikenali. Wait, wait. Ya ini udah sampai dikit sih harusnya banget sih. Nah ini. Dia tuh nanti kalau dari Heinemer, dia tuh nanti polanya bakal mirip seperti ini. Dia itu nanti oke. Kalau para kan sama ya, doublet. Nah, kalau meta itu nanti bakal akan ada kecenderungan singlet, terus satu ini singlet, doublet gitu. Kalau dia tuh ortho, dia tuh nanti doublet, triplet, doublet gitu. Nah, kita lihat aja secara sekilas, kayaknya ini kan ada yang tipe-tipe tinggi gitu ya. Kayaknya lebih cocok sih menurutku adalah yang ke meta ya, karena anggaplah ini tinggal digeser ke sebelah sini gitu, karena ya memang bisa geser-geser juga gitu. Dia itu nanti bakal miripnya menurutku adalah ke yang meta, bukan ke yang ortho. Kalau ortho kan itu polanya 2-3-3-2 gitu. Gitu kan, ini yang dua ya, ini dua, ini tiga, miripnya tiga, ini tiga tapi tambah satu gitu. Jadi ya mungkin itu bakal ke meta, jadi aku lebih menggambarkan yang ke meta, dan dari IR-nya juga kelihatan lumayan meta ya. Nah di situ polanya dua, bukan yang satu gitu. Oke. Yap, ya karena strongnya memang ada dua juga. Nanti ini tinggal dicocokkan saja nomor 9 ya. Misal kita ngikutin nomor yang di sini. 9 itu adalah yang aldehidnya. Ini adalah 9. Terus nomor 8 di sini adalah alkena ya. Harusnya adalah yang ini mungkin. Ini 8. Ini nomor 2. Ini 8. Ini 2. Ini 7. Harusnya ini adalah 7. Sorry, salah kok aku gambarnya yang di bawah tuh. Yang atas ya. Ini 2, ini 9 tadi. Ini 7. Nanti ini bakal dapat 6 harusnya.
Terus kayaknya ini nanti bakal dapat nomor 5. Terus 4. Terus ini 3. Gitu. Oke. Aku melihatnya sih ini ya, dari ini ya. Ini kan EWG. Ini adalah EWG. EWG itu nanti akan mengurangi densitas elektron ya. Dan itu mempengaruhinya di posisi orto dan para gitu. Sehingga kalau densitas elektronnya berkurang, berarti dia itu kan de-shielding gitu. Aja sih, yang penting kalian ada argumentasi aja lah. Cukup sih harusnya. Terus nanti yang terakhir ini adalah nomor 1. Gitu. Oke. Itu untuk nomor 5 ya. Harusnya aman. Kalau kalian mau langsung jadi kayak gini juga boleh ya. Ini adalah meta gitu. Kalau mau sih tambahan 8 juga. Tapi itu nggak terlalu dinilai ya. Kalau bisa ya satu-satu lah. Jelasin. Intinya kalau aku sih POV-nya di situ melihatnya adalah ada EWG yang itu nanti menurunkan densitas elektron. Tuh. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Di sini C12 ya. Berarti 12 kali 2 tambah 2 min 16 bagi 2. 24 tambah 4, 26 kurang 16, 10. 5 ya, ya D-nya 5 berarti lebih besar dari 4, kemungkinan besar ada rangkap. Di sini nggak ada IR ya, tapi ini kelihatan di sini ada 7 sampai 8, berarti ini adalah aromatik. Gitu. Ini juga integrasinya 4 ya, 4 berarti ini adalah orto meta. Paranya nggak mungkin. Dan di sini polanya mirip ke yang tadi ya, singlet, doublet, triplet, doublet gitu. Oke. Berarti ini nanti adalah yang meta. Y. Gitu. Oke. Ini adalah yang meta. Terus udah gampang. Ini nanti tinggal C3. Ini adalah karbonil ya. Kalau kamu dapat di 2,5 itu biasanya karbonil. Ini 9. Berarti ini adalah simetri. Biasanya adalah CH3 sebanyak 3 kali. Itu. Ya, tinggal disusun aja. Berarti dia itu adalah seperti ini. Set, 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 set. Nah, ya nanti bakal seperti itu mungkin. Saya kayak kurang ya hidrogennya, Pak. Ada yang salah ya. Harusnya ini 3 kayak gini sih. Atau oh ya benar. Oh benar deh. Ya ini kayak gini ya. Produknya bakal kayak gini. Itu. Tapi itu singlet. Oh, kalau singlet berarti itu ada di tengah. Ini jadi kan di mana?
Oh enggak, ding bener ya. Enggak, sorry, kebalik. Ini CH3, maaf, kok enggak kehapus. Oke, ini CH3, yang di sini yang kayak gini. Gini kayaknya. Ini kan 6 ya, karbonnya 6. Ini tambah 3, berarti tambah 4 ya. Tambah 4, tambah 4 berarti kan 10. Nanti ini 10 di sini. Ini 11, ini 12. Nah, gitu. Oke, sebenarnya dari NMR ini udah kelihatan sih, udah selesai sebenarnya. Kalian dapat seperti ini. Gitu. Ini nanti yang 9H, ini nanti yang singlet, 3H. Ini nanti juga singlet juga ya. Itu. Jadi kalian tinggal buktikan aja dengan CNMR. Ini adalah karbonil. Oke. Ini adalah alkena. Sorry, aromatik. Kemungkinan besar ini adalah yang di dekat karbonil. Berarti ini adalah si anggaplah ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Anggaplah yang ini adalah A, berarti ini adalah B, gitu. Oke, terus nanti ini adalah yang C, dan sisanya nanti bakal sama ya urutannya kayak tadi ya. Ini nanti D itu adalah yang sini, ini D, ini E, ini F, ini G. FG, H-nya ini nanti yang sini, ini adalah H. Ya, harusnya H. Tergantung sih kalau misal ini oh ada depth-nya juga ya ternyata. Tapi ini cuma depth 135. Depth 135 itu menghilangkan yang quaterner ya. Berarti ini adalah quaterner nih, yang 35 nih. Yang 35 quaterner, berarti yang H adalah yang benar yang di sini ya. Ini H. Gitu. Terus nanti ini berarti ini adalah I, ini adalah C. Itu. Yang B dan C juga ya kelihatan ya itu quaterner ya. Berarti dia tuh nggak muncul di depth 135. Yang keton juga dia tuh quaterner, maka dia tuh nanti nggak muncul di depth 135. Dan ini tinggal melakukan analisis Cozy. Analisis Cozy itu gampang banget. Intinya tinggal dihubungkan aja ini dengan dirinya sendiri. Berarti yang CH3 ini tidak punya tetangga. Tidak ada tetangga. Gitu. Oke. Ini kan H dengan H ya. Terus yang di sini kita lihat ini juga cuma ketemu dirinya sendiri. Berarti yang dua ini dia tuh nggak ada tetangga. Dan ini memang kelihatan nggak ada tetangga ya. Dan di Heinemer juga singlet gitu. Oke. Terus nanti yang di sini ini lumayan ketemu banyak. Nah, berarti memang ini adalah aromatik yang dia tuh banyak tetangganya gitu. Ini adalah si bagian sisi sininya dari si benzena. Ini kan ada 3 nih. Ini X, ini Y. Nah, yang sini ini gerombol. Ini adalah yang gerombol ini. Gitu. Sedangkan yang singlet di sini ini nggak ada tetangganya juga. Ini adalah yang di sini. Gitu. Udah selesai sih jujur. Kalau dari kalian ada pertanyaan nggak?
Gimana? Hello? There is any question about this? Nggak ada, Kak. Oke, udah Izin nggak bertanya. ada ya. Kalau nggak ada, mungkin gimana, Zalfa? Mau tanya kalau misal kita tuh dia tahu itu tuh ada tipe meta, orto atau para. Nah itu kita harus dibuktikan sama pemecahan J atau enggak ya Kak? Oh, Joule coupling. Kalau dia tuh nggak dikasih tahu nilai Joule couplingnya, nggak usah. Ini kan nggak dikasih tahu nilai J-nya kan, nggak usah. Dan kalau dia tuh kelihatan jelas sih. Ini kan nggak terlalu kelihatan jelas ya, jadi menurutku nggak perlu. Kecuali dia tuh di zoom out. Kalau di zoom out dan apa ya, sampai kayak gini mungkin masih bisa. Tapi kan ini kelihatan ya, ini kan singlet. Itu nanti yang dari si meta ya, kan yang ada singletnya itu kan dari meta doang. Itu nggak perlu sih. Nggak kelihatan gitu. Singlet, doublet, triplet, doublet gitu. Jadi nggak perlu menurutku. Oke, itu. Oke ya, thank you. Oke. Oke, kalau nggak ada mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih. Semangat ujiannya. Sampai jumpa di tutorial UAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.